Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM 24021370082 dari program studi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonometrika yang diampu oleh Ibu Kisania Rizky, SEFM. Langsung saja saya akan menjelaskan pada soal nomor 1. Sebuah toko online ingin mengetahui faktor-faktor yang mengetahui volume penjualan setiap bulan. Variabel yang digunakan adalah pertama itu volume penjualan sebagai variabel dependen atau Y, kedua biaya promosi sebagai variabel independen pertama atau X1. Terakhir jumlah followers media sosial sebagai variabel independen kedua atau X2. Tujuan analisis ini adalah mengetahui apakah biaya promosi dan jumlah followers berpengaruh terhadap volume penjualan. Kemudian ada model regresi. Model regresi Linser berganda yang digunakan adalah Y sama dengan A ditambah B1, X1 ditambah B2, X2 ditambah E. Di mana Y adalah volume penjualan, A adalah konstanta, dan B1 adalah koefisien biaya promosi, B2 adalah koefisien jumlah followers. E adalah error atau faktor lain di luar model. Berdasarkan hasil pengelolaan data, diperoleh persamaan regresi Y sama dengan min 11,76 ditambah 3,26 X1 ditambah 2,97 X2. Kemudian itu ada interpretasi hasil. Interpretasi dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, nilai konstanta sebesar minus 11,76. Artinya, jika biaya promosi dan jumlah followers bernilai 0, maka volume penjualan diperkirakan sebesar minus 11,76 satuan. Nilai ini hanya merupakan interpretasi matematis dari model. Kedua, koefisien biaya promosi sebesar 3,26. Artinya, setiap kenaikan biaya promosi sebesar 1 juta rupiah akan meningkatkan volume penjualan sebesar 3,2600 unit dengan asumsi jumlah followers tetap. Ketiga, koefisien followers sebesar 2,97. Artinya, setiap kenaikan jumlah followers sebesar 1000 akun akan meningkatkan volume penjualan sebesar 2,9700 unit dengan asumsi biaya promosi tetap. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa biaya promosi dan jumlah followers memiliki pengaruh positif terhadap volume penjualan. Kemudian, koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau R kuadrat misalnya diperoleh nilai R pangkat 2 sebesar 0,99 atau 99%. Hal ini menunjukkan bahwa 99% variasi volume penjualan dapat dijelaskan oleh variabel biaya promosi dan jumlah followers. Sedangkan 1% sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Nilai ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan perubahan volume penjualan. Jadi kesimpulan soal nomor 1 itu, berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, dapat disimpulkan bahwa biaya promosi berpengaruh positif terhadap promosi penjualan. Jumlah followers juga berpengaruh terhadap volume penjualan. Semakin besar biaya promosi dan semakin banyak followers media sosial, maka penjualan cenderung meningkat. Model memiliki kemampuan penjelasan yang sangat tinggi. Lanjut ke soal nomor 2. Pada soal kedua itu diberikan hasil pengujian asumsi klasik sebagai berikut. Pertama, uji normalitas terpenuhi. Kedua, uji multikoliniaritas tidak terpenuhi. Ketiga, uji heterokodatitas tidak terpenuhi. Keempat, uji autokorelasi terpenuhi. Dan terakhir itu uji linearitas terpenuhi. Selain itu, diperoleh nilai R pangkat 2 sebesar 92%. Manajer perusahaan berpendapat bahwa model tetap layak digunakan karena nilai R pangkat 2 sangat tinggi. Lalu analisis hasil, menurut saya model tersebut belum sepenuhnya layak digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan peramalan. Hal ini karena nilai R2 yang tinggi tidak selalu menjamin bahwa model regresi sudah baik. Walaupun model mampu menjelaskan 92% variasi data, masih terdapat pelanggaran terhadap asumsi klasik. Konsep BLEU. Dalam regresi, terhadap konsep yang disebut BLEU yaitu Best Linear Unbiased Estimator. BLEU berarti estimator yang terbaik, linear, dan tidak bias. Agar metode Ordinary Least Square atau OLSM menghasilkan estimator yang BLEU, maka asumsi-asumsi klasik harus terpenuhi. Namun pada kasus ini terdapat dua masalah utama. Kemudian multikoliniaritas. Pertama adalah multikoliniaritas. Karena uji multikoliniaritas tidak terpenuhi, berarti terdapat hubungan yang kuat antar variabel independen
Dampaknya adalah koefisiensi regresi menjadi tidak stabil, standar error menjadi besar, sulit mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara tepat. Hasil uji T menjadi kurang reliable. 2. Heteroskedastisitas. Karena uji heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka variance error tidak konstan. Dampaknya adalah pertama, koefisien regresi memang masih tidak bias. Kedua, namun koefisien tersebut menjadi tidak efisien. Ketiga, standar error menjadi tidak akurat. Dan terakhir itu uji statistik seperti uji T dan uji F dapat menghasilkan kesimpulan yang salah. Jadi kesimpulan pada soal nomor 2 itu, berdasarkan hasil analisis saya berpendapat bahwa model regresi tersebut belum memenuhi kriteria Blue. Walaupun memiliki nilai R pangkat 2 sebesar 52% dan telah memenuhi uji normalitas autokorelasi serta nilai-nilaitas model masih mengalami masalah multikolinialitas dan heterokodatitas. Akibatnya, koefisien regresi yang dihasilkan menjadi kurang yang dapat dipercaya, sebesar dapat pengambilan keputusan maupun peramalan. Oleh karena itu, model perlu diperbaiki terlebih dahulu sebelum digunakan dalam praktik manajerial. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis regresi nilai berganda serta evaluasi modal berdasarkan asumsi klasik dan konsep Blue. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.